Jadi yang kita bicarakan adalah aplikasinya. Sekali lagi, siang hari ini kita akan bicara soal aplikasi. Ada beberapa topik yang kita bicarakan. Saya mau ngulang beberapa hal. Kalau Anda bosan karena sudah pernah melihatnya, ya nggak apa-apa. Kita bisa sama-sama lihat. Kemudian beragam platform aplikasi, maksud saya di sini, untuk dan bagian terakhir saya mau menunjukkan beberapa kasus penggunaan TIK untuk penyuluhan di Indonesia. Bahkan yang ada penyuluh di Cibung Bulang yang mempergunakan TIK dengan kreatif. Nanti akan saya tunjukkan. Saya membuka blognya, dan saya ingin tunjukkan bagaimana si penyuluh ini memanfaatkan TIK untuk penyuluhan. Dia penyuluh, wanita. Baik, saya pikir gambar ini sudah Anda lihat. Sudah ya? Ada yang mau bereaksi? Tolong satu orang bereaksi. Gambar ini sudah pernah lihat? Belum, Pak, sepertinya. Belum, Pak. Oh, belum? Belum. Ya, kalau gitu saya agak lebih panjang bicara soal ini. Ini laporan dari FAO, Food and Agriculture Organization. Ini di seluruh dunia. Jadi kata buku ini, nanti bukunya saya sertakan dengan PowerPoint ini. Ada beberapa fungsi dari TIK itu untuk pertanian, bukan untuk penyuluhan saja ya, untuk pertanian secara umum. Jadi katanya yang paling atas ini, Anda lihat nih, maka salah satu fungsinya, fungsi ICT atau kita Indonesiakan sebagai TIK untuk pertanian adalah untuk penyuluhan dan nasihat-nasihat pertanian. Apa itu saran-saran pertanian, begitulah. Ini dia. Fungsi yang kedua, nanti bisa dilihat, ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa, tapi bukan di sini. Memperkenalkan pertanian yang ramah lingkungan, termasuk adaptasi terhadap iklim. Jadi kalau ini jelas ini, seperti saya katakan tadi, bagaimana penyuluh yang di Cibung Bulang tadi, sini dia. Tapi ini juga banyak, nanti saya tunjukkan ada kasus-kasusnya, bagaimana ICT dipakai untuk memberitahukan iklim misalnya, memberitahukan kapan musim hujan misalnya. Jadi itu bisa dipakai. Kemudian hampir sejajar dengan ini, ICT, TIK juga dipergunakan untuk disaster management, early warning system. Nah, ini yang agak tidak banyak dipakai, dikembangkan di Indonesia. Memang ini lebih banyak dikembangkan di luar negeri. Bukan di luar negeri, di negara-negara maju. Jadi ada early warning system, banjir mau datang. Jadi jaranglah terjadi di negara orang mati karena banjir. Orang udah tahu dulu banjir, hujan akan besar, sehingga orang sudah mengungsi sebelum hujannya datang gitu. Di bidang pertanian juga ini banyak membuka akses terhadap pasar. Banyaklah aplikasi-aplikasi untuk menjual banyak sekarang, termasuk di Indonesia. Nah, ini juga yang baru, belum banyak di Indonesia, food safety and traceability. Artinya kita bisa menelusuri makanan yang ada pada kita itu dari mana datangnya. Misalnya kalau Anda sekarang membeli kopi yang specialty kopi,
Anda bisa tahu siapa yang nanam. Sehingga kalau orang sakit perut misalnya karena makan sesuatu, dia bisa telusuri makanan itu dari mana dan di mana kira-kira terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak sehat. Itu. Jadi bisa dibuat nih. Saya kalau Anda lihat kopi-kopi yang bermutu tinggi sekarang, di situ ada ditulis ditanam oleh si ini di desa ini dan segala macam. Bisa dilihat. Ada traceability. Bisa dilihat, ditrace. Ini juga, dan ini juga banyak dipakai di negara berkembang, bahwa ICT, TIK dipakai untuk risk management, untuk asuransi, untuk memberikan kredit, dan segala macam. ICT juga dipergunakan untuk pengembangan kapasitas, untuk empowerment, untuk pemberdayaan perempuan. Sekali lagi karena ini Hari Kartini, bagus juga kita tahu bahwa ICT juga banyak dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan. Karena perempuan, 3 tahun lalu ada peneliti dari Filipina, agak aneh juga, dari Filipina belajar meneliti soal bagaimana pemberdayaan perempuan pertanian di Bali lewat gadget, karena ternyata LSM yang melayani mereka, melatih mereka mempergunakan gadget, melakukan apa yang kita istilahkan sebagai digital literasi, dan kemudian wanita-wanita itu bisa mempergunakan gadgetnya untuk beli input pertanian. Di situ juga mereka menjual hasil panennya. Jadi itu benar-benar khusus untuk pemberdayaan perempuan. Itu bisa mereka lakukan. Tentu saja ICT juga dipakai untuk menyebarluaskan kebijaksanaan. Bahwa ada pupuk bersubsidi. Dan itu bisa karena dengan ICT, dengan TIK, orang bisa melapor, katanya ada pupuk bersubsidi, ternyata kami nggak dapat. Itu kira-kira bagaimana di dunia ini ICT sudah dipakai untuk pertanian. Itu dia. Jadi ini soal keterangannya saja apa yang sudah saya utarakan barusan. Maaf, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam ini yang akan kita bicarakan lebih banyak. ICT itu menjembatani jurang antara peneliti, penyuluh, dan petani. Kita tahu bahwa jaraknya itu jauh sekali antara peneliti, penyuluh, dan petani itu. Peneliti ada di Bogor, petaninya ada di Waingapu, jauh sekali. TIK memungkinkan mereka bersatu. Misalnya, inovasi-inovasi yang ada di IPB dicoba didokumentasikan oleh Bu Retno dan dinaikkan di YouTube channelnya IPB, di IPB TV, atau dulu Green TV namanya. Dengan cara seperti itu, maka Green TV lewat TIK-nya sudah menjembatani jurang antara peneliti, penyuluh, dan petani. Ketika saya di Green TV, kita pernah mendapat pertanyaan dari petani yang tinggal di Kalimantan, tinggal di Papua, tinggal di tempat-tempat lain, yang melihat tayangan IPB, dan kemudian bertanya, ini gimana cara mendapatkan bibitnya, dan sebagainya. Jadi TIK dalam hal itu sudah dipakai untuk menjembatani jurang geografis, jarak geografis antara peneliti dengan petani. Penelitinya di Bogor, petaninya di Kalimantan, petaninya di Papua, petaninya di Sumatera Selatan, petaninya di Jawa Timur gitu, tetapi bisa dijembatani oleh TIK.
Itu banyak terjadi. Itu yang mau kita lihat sekarang. Ini tadi sudah saya katakan, ini juga sudah. Dan mari kita lihat beragam platform, ragam aplikasi yang dipakai untuk TIK dan efektivitasnya. Mudah-mudahan Anda paham bahwa yang namanya TIK bukan hanya komputer, bukan hanya internet, bukan hanya bukan hanya gadget dengan internet, tapi sebenarnya ya kalau kita bicara televisi ya itu TIK juga, kita bicara intranet itu TIK juga, kita bicara LCD yaitu TIK juga. Jadi TIK itu sangat luas. Mari kita lihat apa yang dikatakan sebagai TIK. Oke, ini gambar ini apa namanya ini? Bukan gambar. Tabel ini sederhana, tapi menurut saya ini sangat penting. Inilah ragam TIK dan aplikasinya. Oke, ada televisi, ada radio, ada HP tanpa internet, HP jadul itu tanpa internet. Ini ada komputer tanpa internet. Ini ada komputer dan HP dengan internet. Jadi kalau Anda punya smartphone, tentu saja smartphone itu ada di sini. Walaupun saya tidak pernah mengatakan bahwa HP jadul itu smart, lawannya smart apa? Bodoh. Stupid phone. Enggak lah, enggak ada stupid phone. Oke, ini dia. Kalau kita bicara televisi, maka kita bicara dua hal. Televisi dalam bentuk saluran televisi, RCTI, TV komunitas, stasiun-stasiun televisi, itulah. Ini dia. Itu TIK. Tapi dulu, sekarang juga masih ada yang namanya DVD yang hanya bisa dimainkan kalau ada televisinya. DVD player kita mainkan di televisi, di pesawat televisi, tapi tanpa siaran tentunya televisinya. Jadi ada CD, kita putar di situ. Itu kita masukkan, kita golongkan dalam teknologi besarnya adalah televisi. Radio juga TIK. Ada siaran radio, ada radio komunitas. Mengapa ini kita bedakan? Karena kalau kita katakan radio, maka itu radio yang umum lah. Di Bogor ada Lesmana. Sekarang masih ada nggak Lesmana? Itu zaman saya ada Lesmana. Ada Mega Suara, ada RRI dan segala macam. Itu yang kita katakan sebagai siaran radio. Tapi ada juga radio komunitas. IPB punya Agri FM yang merupakan radio komunitas mahasiswa di Bogor. Banyak kampus-kampus di Indonesia punya radio komunitas. Itu dia. Kalau saya katakan tadi HP jadul tadi itu, maka HP jadul bisa menyebarluaskan teks lewat SMS. Juga bisa menyebarkan suara. Kita walaupun HP-nya HP zaman dulu, ya kalau untuk telepon bisalah. Pasti bisa. Kemudian ada komputer tanpa internet. Kalau komputer tanpa internet, ya satu ya hanya untuk decision support system, artinya saya ngetik, saya mengolah data, maka itu namanya decision support system. Sistem untuk membantu pengambilan keputusan. Ada video, saya bisa juga mutar video karena komputer, apalagi komputer yang lama itu, komputer sekarang barangkali udah jarang yang punya itu, ada CD playernya. Ada CD playernya. Dengan komputer juga saya bisa mempergunakan untuk animasi. Sedangkan komputer dan HP dengan internet lebih banyak platform yang dipakai itu. Ada website. Kalau saya punya komputer dengan internet, maka saya bisa mengakses website.
bisa pakai video conference kayak kita sekarang. Kita sekarang ini kan video conference lewat Zoom. Banyak sekali aplikasi untuk video conference. Saya dengan bimbingan saya berkali-kali melakukan bimbingan lewat video conference dengan mempergunakan aplikasi bukan Zoom tapi WA. Karena Zoom saya nggak punya Zoom pribadi, Zoom ini Zoom kantor, Zoom SKPN. Sehingga kalau saya berhubungan dengan 3 mahasiswa saya, biasanya kami tidak pakai Zoom, tetapi memakai WA. Bisa ngobrol. Kemudian, komputer dengan HP itu, teknologinya yang lain juga adalah mobile application. Anda punya di situ, misalnya kalau Anda buka petani gitu, ada aplikasi namanya petani di di gadget Anda. Ada itu membantu petani, itu namanya aplikasi. Ada e-learning. Dan ini yang paling populer, medsos. Kalau Anda bicara soal Facebook, Twitter, Line dan segala macam, itu kita katakan sebagai media sosial. Inilah berbagai aplikasi yang bisa kita pakai untuk penyuluhan. Ini dia. Ini berbagai. Sekarang ke bawah saya mendaftar fungsi-fungsi pembangunan pertanian. Dari mulai membangkitkan kesadaran, diseminasi informasi, promosi, mengemukakan saran, berbagi pengetahuan, knowledge sharing, transfer teknologi, pelatihan, fasilitas pasar, akses kredit dan bank, menghubungkan dengan input. Kemudian ada saran massal, artinya keterangan secara umum. Kemudian ada perencanaan bisnis dan ada monitoring dan evaluasi. Ini adalah kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian yang bisa dilakukan dengan mempergunakan TIK. Seberapa hebat kemampuannya? Ini yang menurut saya menjadi penting. Dan Anda bisa berkomentar, setuju nggak Anda? Nanti saya akan tanya Anda, setuju nggak Anda dengan ini? Jadi dia bikin 4 kriteria. Ada yang bintang 5, artinya bagus banget. Ada yang bintang 3, bagus. Ada yang 1, ya susah lah. Ada yang 0, nggak bisa sama sekali. Sekali lagi, yang 5 itu bagus banget. Efektif dan efisien untuk melakukan itu. Ada yang bintang 3, ya baguslah. Oke. Ada yang bintang 1, bisa tapi nggak efektif. Dan ada yang 0, nggak bisa sama sekali. Misal, bagaimana televisi untuk membangkitkan kesadaran? Dia kasih bintangnya 5. Tentu saja, kalau untuk awareness, bahwa ada sampo baru, bahwa ada bibit baru, ada menteri yang baru, ada skim kredit yang baru. Sangat bagus kalau itu disiarkan lewat televisi. Jadi 5 bintangnya. Ada misalnya kalau saya teruskan ke sini. Bagaimana membangkitkan kesadaran lewat SMS? Ya cuma 1 bintangnya. Susah lah kalau penduduk Indonesia, katakanlah yang dewasa itu ada 200 juta orang sekarang penduduk Indonesia yang sudah dewasa. Masa saya mau kirim SMS kepada 2 juta penduduk? Nggak efisien dia. Bisa? Bisa. Tapi nggak efisien. Karena 2 juta orang, 2 juta kali 150 rupiah, berapa
miliar harus habis uang saya untuk mengirim satu pesan. Jadi dia tidak efisien untuk membangkitkan kesadaran. Si HP tadi itu. Baik melalui SMS maupun melalui suara. Komputer bisa, tapi nggak efisien. Video bagus sekali, video tinggal dibagikan saja, dia bisa. Animasi juga seperti itu. Website bisa. Video conference ya terlalu mahal lah. Kalau untuk membangkitkan kesadaran kita pakai video conference, ya terlalu mahal. Misalnya, hendak mengatakan, besok kita ada kuliah. Zooman dulu kita. Hanya untuk mengumumkan besok ada kuliah, kita pakai Zoom. Ya tentu saja menjadi tidak efisien. Jangan pakai video conference hanya untuk kesadaran, awareness. Media sosial, efisien. Tinggal buat di WA grup. Dan di bawahnya katakan, sebarkan kemana-mana. Jadi itu lewat media sosial. Kalau untuk membangkitkan kesadaran. Bagaimana dengan diseminasi informasi? Kalau hanya untuk membagi informasi, semua media menjadi bagus. Kecuali komputer yang tidak terhubung dengan apa-apa. Dia cuma 3, artinya kita kasih flash disk buat dia, atau kita kasih CD buat dia untuk menyebarluaskannya. Tapi lihat sini, ini semuanya menjadi 5 bintang nih, kalau hanya untuk membagikan informasi. Informasinya mau dipakai atau tidak, ya nggak peduli kita. Pokoknya informasi tersebar. Maka itu dia berbeda dengan membangkitkan kesadaran. Lihat saja, diseminasi informasi, SMS 5 bintang. Tapi untuk membangkitkan kesadaran, itu cuma 1 bintang. Karena sering sekali orang lihat SMS, ya udah nggak dipedulikan gitu. Tapi informasinya memang tersebar. Tidak ada menimbulkan sampai pada tahap aware, tahap sadar. Maka itu seperti ini. Di sini 1, di sini 5. Bagaimana soal promosi? Mari kita lihat. Promosi siaran televisi 3 bintang, bagus. Video yang nggak bisa lah. Kalau untuk setiap promosi kita bikin 1 video dan 1 DVD yang terlalu mahal. Barangkali kalau sampai kosong enggak lah, barangkali 1 bintang gitu. Siaran radio komunitas ya 1 bintang. Tapi siaran radio umum itu bisa 3 bintang. Anda bisa lihat, saya tidak akan bahas ini satu persatu. Tapi kalau Anda perhatikan ya, kalau saya scroll ke bawah, lihat nih media sosial ini. Media sosial 5 bintang, 5 bintang, 3, 5, 3, 5, kosong. Ini nggak bisa nih. Untuk pelatihan. Akses ke pasar 5, akses ke kredit 5, menghubungi input 5, media untuk memberikan saran massal itu 5, tapi untuk perencanaan bisnis nggak bisa, monitoring dan evaluasi juga nggak bisa. Anda bisa lihat betapa hebatnya media sosial itu bisa melakukan hampir semua fungsi-fungsi pembangunan pertanian itu. Demikian juga dengan mobile application. Hampir semua 5 bintang tuh. Itu hebatnya, maka itu kita menjadi sangat berubah ketika HP ini mudah dijangkau oleh banyak orang dan saluran informasinya ada di banyak orang sih, karena dia bisa melakukan banyak sekali fungsi-fungsi tadi itu. Mari kita lihat, saya akan secara ringkas menyebutkan beberapa hal di sini. Membangkitkan kesadaran, tadi sudah saya bahas, diseminasi informasi, promosi, mengemukakan saran, maunya begini, itu bisa dilakukan lewat hampir semua
hampir semua hampir semua media ini, hampir semua platform ini berbagi pengetahuan, knowledge sharing. Tentu saja knowledge sharing sangat bagus lewat siaran televisi. Artinya ada petani juga bisa membagi pengetahuannya lewat televisi. Lewat radio itu juga bisa dilakukan. Knowledge sharing sangat hebat di banyak tempat. Dan seperti yang saya katakan di mata pelajaran lain, saya lupa tadi pelajaran apa itu, knowledge sharing menjadi kegiatan yang penting lewat TIK, yang harus bisa dilakukan oleh TIK. Kita tertantang untuk berbagi pengetahuan. Artinya apa yang dimiliki oleh orang desa tentang sesuatu, apa yang dimiliki oleh orang desa tentang banjir, apa yang dimiliki orang desa tentang pengetahuan mitigasi gunung meletus, apa yang diketahui oleh orang desa tentang longsor, itu sering sekali kurang dokumentasinya. Kalau itu bisa didokumentasikan, saya pikir luar biasa dampaknya. Dan itu bisa dilakukan di semua saluran. Semua bisa dilakukan di semua saluran, berbagai saluran itu. Berbagi pengetahuan itu. Kalau kita lihat sekarang, transfer teknologi. Betul, ini fungsi penyuluhan yang sangat penting. Bagaimana mentransfer teknologi dari sebuah pusat penelitian kepada masyarakat. TIK bisa memanfaatkan itu. Siaran televisi bagus. Video dan DVD bagus. Banyak sekali video-video dan DVD yang berisi ilmu-ilmu macam-macam. Ilmu pertanian kah, ilmu yang lain-lain. Kita bisa belajar dari DVD. Siaran radio bisa, maka itu bintangnya cuma 3 nih. Kenapa 3? Tidak semuanya bisa disiarkan lewat radio. Apalagi radionya radio siaran yang audiensnya besar. Tapi radio komunitas bisa. Mengapa bisa? Mengapa beda? Karena di radio komunitas audiensnya sedikit, bisa tanya jawab langsung. Feedbacknya cepat. Apakah lewat HP bisa? Ini susah nih. Susah nih. Komputer bisa? Bisa. Video bisa? Bisa. Jadi bisa kita lihat bagaimana apa yang media yang bisa kita pakai untuk transfer teknologi. Pelatihan bagaimana? Pelatihan yang nggak bisa lewat siaran televisi, tapi pakai video bisa, walaupun bintangnya cuma 3. Mengapa? Pelatihan itu perlu kontak langsung. Maka itu di sini yang paling hebat untuk pelatihan adalah video conference. Sekarang ini, saat-saat COVID ini, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan pakai Zoom. Tapi nggak ada lah, ini nggak ada pelatihan lewat WA gitu. Nggak ada dia, nggak efektif dia. Ini yang kita lihat, bagaimana pelatihan bisa hanya beberapa platform yang bisa kita pergunakan untuk pelatihan. Fasilitasi akses ke pasar. Siaran televisi ya susah lah. Video nggak bisa. Siaran radio ya susah. Tapi radio komunitas bisa, karena bisa ngobrol. HP bisa. HP pakai teks. Saya ingat dulu ada satu pelayanan, tapi di Indonesia nggak berkembang. Itu berkembang di India. Yang dibuat oleh, sekarang nggak ada lagi HP-nya itu. Dulu terkenal sekali kan HP merek Nokia. Di Nokia dulu ada yang namanya Nokia Live Tools. Di India pernah dipakai Nokia Live Tools itu, pokoknya kita mendaftar ke providernya, ke Nokia Live Tools-nya, petani-petani mendaftar ke situ, sehingga kalau dia pengen tahu harga tomat misalnya, harga tomat
maka dia tinggal ketik di apa itu di aplikasi, bukan aplikasi sebenarnya, kirim SMS ke providernya, tomat gitu. Maka dengan sangat segera dia akan mendapat balasan harga tomat di 3 pasar terdekat dengan dia. Misalnya kalau dia di Bogor, maka dia akan dapat harga tomat di Pasar Bogor, di Cisarua, dan di Pasar Keramat Jati. Sehingga dia bisa ngukur kemana dia mau jual. Itu Nokia Live Tool pernah membuat itu. IRI di Bogor, IRI pernah menyediakan namanya RISE. Lewat SMS juga. Sini, lewat SMS juga. Yang dia buat itu adalah apa namanya itu? Saran pupuk untuk padi. Misalnya saya tinggal di Pematang Siantar. Saya tulis di situ padi. Pupuknya berapa? Pupuk bagaimana? Dia akan langsung memberi saran pupuknya urea sekian kilogram, P sekian kilogram per hektar, dan K sekian kilogram per hektar. Mengapa dia bisa ngasih saran seperti itu? Karena dia sudah punya bank data tentang kesuburan tanah di Pematang Siantar. Jadi dia bisa kasih saran yang sangat umum. Jadi dia bisa memberikan saran kepada kita. Kalau tadi saya sudah ceritakan soal fasilitasi akses pasar, bisa juga yang lain-lain lewat teks ini. Demikian juga dengan akses kredit dan bank. Bisa, udah ada itu kasusnya di Kenya yang saya baca di buku ini, bagaimana SMS banking dipergunakan untuk memberikan kredit kepada petani. Tentu saja website pasti bisa, mobile application pasti bisa, media sosial pasti bisa untuk melakukan akses terhadap kredit dan bank itu. Bagaimana untuk menghubungi input? Bisa. Walaupun untuk televisi ya, paling televisi hanya mengatakan pupuk tersedia di sini, bla 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 bla, harganya sekian gitu. Maka itu 1 bintangnya. Video nggak bisa. Siaran radio cuma 1 juga. Radio komunitas lebih baik. SMS bisa. Ini dia. Bagaimana kita mempelajari berbagai TIK dan fungsi-fungsinya. Dan yang terakhir, saran massal ini artinya seruan-seruan massal yang bisa di broadcast. Tentu saja televisi dengan sangat mudah memberitahu untuk pemilu tanggal sekian, hati-hati COVID-19 menyebar, jangan lakukan 3M. Itu bisa dilakukan lewat televisi, bisa dilakukan susah kalau pakai video, karena banyak sekali video harus dibangun. Siaran radio pasti bisa, baik radio komunitas maupun radio biasa. SMS bisa, pakai telepon nggak bisa. Nggak mungkin saya telepon semua orang. Komputer nggak bisa. Tapi website bisa, video conference bisa, mobile application bisa, dan media sosial sangat baik. Perencanaan bisnis nggak bisa. Perencanaan bisnis harus ngobrol antara si orang dengan yang akan merencanakan. Maka aplikasilah yang paling cocok untuk itu. Ada beberapa aplikasi untuk perencanaan bisnis. Demikian juga dengan untuk monitoring dan evaluasi. Website bisa. Mobile application pasti bisa. Oke, saya akan mengakhiri di sini dulu. Saya minta komentar Anda untuk untuk tabel ini. Apakah Anda setuju atau tidak setuju, atau Anda ingin bertanya tentang tabel ini? Mas, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini tuh berarti indikasi gitu ya, Pak. Kayak misalkan ini fungsi membangkitkan kesadaran itu
Saya kan dari televisi, video, dan DVD bintang 3. Nah, itu tuh apakah ada kemungkinan untuk bisa ditingkatkan atau memang indikasinya hanya segitu aja, Pak? Justru itu Gusti. Gusti ya yang tanya tadi ya? Iya, Pak. Menurut saya justru ini masih perlu diteliti. Perlu diteliti. Dan bisa diteliti. Mana yang lebih efektif. Salah satu bimbingan saya sekarang, kakak kelas kalian, mencoba untuk membanding antara mana yang lebih mudah dipahami, mana lebih efektif buat pertanian perkotaan sih, bukan pertanian pedesaan, apakah yang di YouTube atau yang di website. Mana yang lebih nyaman buat petani. Berapa tahun lalu? 5 tahun lalu saya punya penelitian. Nanti, sebenarnya mau saya ceritakan nanti, tapi karena Anda tanya, tidak apa-apa. Ada sebuah lembaga swasta di Jakarta, kantor pusatnya di Bekasi, unik, menyebarluaskan informasi pakai SMS. Anda bisa bayangkan susahnya SMS menjadi alat untuk menyebarluaskan informasi pertanian. Tentu saja yang mau mendapat informasi itu harus register dulu, kan biasa dulu gitu kita ya. Nggak tahu saya, Anda mesti mengalami nggak? Kita harus register dulu kepada adminnya. Kita register pada admin. Kalau kita sudah register, maka 3 kali sehari orang itu akan mendapat informasi. Kan di sini teks itu cuman bintang 1 ya. SMS itu cuma bintang 1. Ternyata mahasiswa saya yang meneliti teks SMS itu menemukan bahwa SMS itu bisa meningkatkan pengetahuan petani tentang isu-isu hangat. Jadi kalau saran saya, kalau Anda mau, lakukan penelitian. Apakah apa yang dikatakan oleh buku ini relevan nggak untuk Indonesia? Ini adalah pengamatan umum dan menurut saya lebih banyak pada based on teori. Anda bisa melihatnya apakah itu berlaku atau tidak. Itu Gusti. Oh baik Pak. Soalnya saya juga mikirnya kayak misalkan itu video conference kan 0 ya Pak. Ya. Untuk promosi. Ya sebenarnya masih pikir-pikir lagi. Sebenarnya kalau dari misalkan webinar seperti itu atau workshop, kalau misalkan bisa dikembangin kan untuk promosi nggak 0 gitu loh Pak. Ya betul. Saya setuju itu. Saya setuju. Barangkali sekarang banyak juga kan, cuma digabungkan biasanya promosi sambil dia promosi ada sedikit pelatihannya 5 menit, jualannya 1 jam kan banyak gitu ya. Ya itu menarik tuh, Bagaimana dia mengkombinasikan hal-hal yang ada di sini, fungsi-fungsi yang ada di sini dan dimainkan lewat video conference. Promosi di sini banyak juga kan. Saya nggak tahu berapa, ada kadang-kadang anggota WA yang tidak sopan. Di WA grupnya dia posting semua jualan dia. Kadang-kadang ada 50 foto di postingnya di situ karena dia jualan baju gitu. Itu terus terang saja sama sekali menjengkelkan buat saya kalau ada yang seperti itu. Gitu Gusti. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Baik, ada lagi? Silakan. Bukan ada lagi, harus ada. Bagaimana Anda melihat tabel ini? Silakan. Pak, untuk e-learning sendiri itu seperti LMS IPB atau course itu termasuk juga nggak Pak? Iya, betul.
Nah, tadi kan ada soal berbagi pengetahuan. Sekarang Hmm. course atau LMS itu juga sudah ada fitur mengenai seperti diskusi begitu, Pak. Itu Ya, betul. berpengaruh. Itu adalah fitur yang baru. Dulu nggak ada itu. Ini apa apa namanya ini buku ini terbit tahun 2017. Sedangkan fitur untuk berbagi pengetahuan yang diskusi itu nggak ada. Jadi kalau yang lama itu kan, klien kan tidak bisa memposting sesuatu kan di e-learning kan. Klien hanya penerima kan. Klien Iya, hanya Pak. menerima, betul. Klien hanya penerima. Jadi klien nggak bisa upload sesuatu di situ. Yang bisa upload hanya kami, yang adminnya lah, yang gurunya, yang sumber pengetahuan. Maka itu untuk apa tadi namanya? Untuk apa? Sorry, untuk berbagi pengetahuan, e-learning itu nggak bisa. Karena e-learning yang konvensional hanyalah menyebarkan sesuatu pada Anda tidak bisa upload. Begitu. Sama ini, Pak, contoh dari promosi ini kan di e-learning bintang 3 itu bagaimana, Pak? Ya biasa kan, ada e-learning tapi dijualan juga dia kan, mempromosikan sesuatu. Barangkali nggak jualan lah, kasar amat kalau jualan. Tapi dia mengatakan mengatakan sesuatu juga. Misalnya, oke, sekarang kita belajar tapi jangan lupa ya tetap 3M, jaga jarak dan pakai masker. Itu antara lain promosi yang bisa dilakukan lewat e-learning. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih. Jangan lupa isi KRS, jangan lupa bayar SPP. Itu kan bisa juga kan dikemukakan lewat e-learning. Begitu. Iya, Pak. Makasih Anissa. Siapa lagi? Gambar ini, tabel ini kelihatan sederhana, tapi informasinya banyak dan sangat banyak yang bisa diteliti. Apa sudah tidur lagi? Enggak lah, saya enggak mau berburuk sangka lah. Kalau berburuk sangka nanti nggak bagus lah. Oke, kalau tidak ada, saya akan meneruskan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oke, belum yang ada di Indonesia, masih ada di dunia dari buku tadi itu. Jadi kalau di negara maju, TIK sudah dimanfaatkan dengan luar biasa untuk pertanian. Yang paling banyak dipakai adalah untuk precision agriculture. Precision agriculture itu apa? IPB punya lab-nya untuk precision agriculture di belakang sana, di Cikarawang sana. Jadi itu adalah pertanian di bawah rumah dengan rumah kaca, dan di situ segala macamnya diatur. Kapan harus disiram, berapa tetes airnya, berapa banyak ureanya, berapa banyak bahkan bukan urea, berapa banyak natrium, berapa banyak fosfor yang diberikan. Persis. Itu namanya precision agriculture. Dan semuanya IoT. Pakai komputer. Semua persis, nggak ada sisa. Bayangkan kalau kita kalau bertani konvensional, katakanlah disemprot pakai pestisida. Pestisida yang terpakai itu paling setengah lagi terbuang. Pupuk juga seperti itu, yang diserap oleh tanaman sekian persen, sisanya ya jadi limbah. Jadi banyak sekali waste, banyak sekali yang terbuang kalau kita pertanian biasa. Tetapi kalau pertanian yang dengan precision agriculture itu segala macam sudah dikontrol. Barangkali kalau Anda rajin membaca, melihat apa namanya itu, melihat website tentang precision agriculture di Israel misalnya, di Taiwan, itu kita bisa terkagum-kagum, hasilnya bagus, inputnya murah. Karena semuanya serba presisi, serba tepat. Di negara-negara maju juga ada serious gaming, namanya juga serious gaming. Lembaga-lembaga pemerintah menyajikan beberapa game agar petani itu
bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Caranya game, orang ikut, orang main, tapi dengan cara seperti itu mereka sudah belajar tentang perubahan iklim. Mereka belajar untuk mitigasi dan manajemen bencana. Di negara-negara berkembang, fungsi-fungsi tadi sudah dijalankan. Yang paling banyak terjadi bahwa ICT, TIK, menurunkan transaction cost. Artinya, kalau tadi dia harus pergi ke kota untuk beli pupuk misalnya, sekarang dia cukup kirimkan SMS atau pakai online shopping untuk membeli pupuk itu. Jadi, transaction cost-nya sangat turun. Demikian juga dengan pasar output. Kemarin mahasiswa saya meneliti soal bagaimana petani mencari harga yang terbaik untuk karet di Sumatera Selatan. Harga karet itu sangat fluktuatif. Sehingga petani bisa mencari kawan-kawan dia petani lain. Di sana berapa, di sana berapa. Sehingga ada dia mendapat harga yang paling tinggi dengan transaction cost yang murah. Tentu saja inklusi keuangan. Dengan HP, dia bisa lebih gampang cari kredit. Dan sekarang Anda tahu, banyak sekali kredit ditawarkan lewat apa namanya itu? Lewat SMS, walaupun banyak juga yang nipu gitu. Harus hati-hati. Tapi ada inklusi keuangan dengan mempergunakan TIK. Tentu saja itu bisa memperbaiki akses pasar, menyediakan informasi pertanian. Tadi sudah saya ceritakan soal adaptasi iklim, soal food safety, soal asuransi. Ini yang di Indonesia belum banyak dipakai. Asuransi pertanian belum banyak dipakai di Indonesia. Tapi di beberapa negara yang sudah saya katakan tadi, termasuk ini yang contohnya ini di Kongo. Di Kenya, bukan di Kongo. Di Kenya yang sebenarnya bukan negara yang terlalu maju juga, tapi bisa ada promosi dan banyak orang mengadopsi asuransi pertanian lewat gadget. Baik. Sekarang kita mau beralih bagaimana penggunaan TIK di Indonesia. Apa yang sudah bagaimana TIK sudah dipakai untuk penyuluhan di Indonesia. Kalau Anda pergi ke websitenya Kementerian Pertanian dan beberapa organisasi di bawahnya, Kementerian Pertanian punya website yang mencoba melayani masyarakat lewat informasi yang tersedia di sana. Ada yang pakai website. Bukan hanya Kementerian Pertaniannya, tapi banyak sekali BPTP. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Jadi itu di tingkat provinsi yang menghubungkan antara petani, penyuluh, dan peneliti. Mereka punya website dan mereka menyediakan informasi ini, informasi ini, informasi ini. Kementerian Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Mereka juga mempunyai website yang menyediakan lebih banyak sih soal iklim. Bagaimana iklim, bagaimana tinggi gelombang di Laut Jawa, tinggi gelombang di Laut Arafuru, dan segala macam. Bisa Anda kunjungi nanti website mereka itu. Walaupun yang seperti hasil-hasil lainnya yang dibutuhkan petani pada umumnya adalah nelayan adalah di mana fishing ground. Fishing ground itu di mana tempat yang banyak ikannya. Yang sedang populer sekarang adalah Pak Profesor apa itu? Julham, Dirjen Kependudukan, yang mempergunakan TikTok untuk kampanye
soal KTP elektronik. Bagaimana cara mengganti KTP elektronik kalau KTP elektronikmu itu lusuh, bagaimana kalau hilang, bagaimana kalau kartu keluarga ada nambah anggotanya, dia ceritakan lewat TikTok. Jadi TikTok bisa dipergunakan untuk penyuluhan. Bukan hanya untuk joget-joget saja. Saya pikir ini usaha yang sangat kreatif dari Dirjen Kependudukan. Selain lembaga-lembaga pemerintah, kementerian-kementerian, saya tadi sudah bercerita bahwa IPB punya IPB TV, punya radio komunitas yang juga bertugas untuk menyebarkan informasi pertanian. Lembaga pemerintah, lembaga swasta juga. Ada lembaga swasta yang saya tahu itu EdVillage. EdVillage itu dulu, tadi sudah saya ceritakan, menyediakan yang namanya LISA. LISA itu kepanjangannya adalah Layanan Informasi Desa. Itu adalah SMS. Isi SMS-nya itu pada umumnya dua hal, teknologi pertanian, dan yang kedua ekonomi rumah tangga. Bagaimana mengelola bagaimana mengelola keuangan rumah tangga, itu diajarin di situ. Sekarang karena petani sudah banyak yang mempergunakan telepon pintar, maka yang SMS sudah mereka ganti menjadi aplikasi. Nama aplikasinya Nelayan. Silakan nanti dilihat di Play Store. Ada di situ nelayan dan petani. Gambarnya petani gitu pakai topi. Itu adalah layanan pertanian yang dimiliki oleh EdVillages. Ada juga yang swasta seperti Kebun Kumara. Ini yang mau diteliti oleh mahasiswa saya, kakak kelas Anda 2 tahun. Dia meneliti Kebun Kumara. Kebun Kumara itu punya paling sedikit ada 4 platform mereka. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada website. Dia sedang meneliti bagaimana perubahan kognisi, afeksi, dan psikomotor dari orang-orang yang belajar dari Kebun Kumara itu. Kebun Kumara itu nama perusahaannya. Apakah lebih efektif lewat Facebook? Apakah lewat Instagram? Apa lewat YouTube? Apa lewat website? Atau yang datang langsung ke kebun mereka itu di Tangerang. Mereka punya kebun di Tangerang. Saya punya beberapa aplikasi di sini. Misalnya ada Bumi Langit. Bumi Langit itu punya followersnya itu 32.000, kemudian dia punya website dan punya Instagram. Jadi dia punya permakultur, punya visual jurnal dan segala macam. Ini yang dipunyai oleh Bumi Langit. Ada lagi yang saya dapat di sini, misalnya, selain Bumi Langit, ada Green Living, We Grow. Ini juga punya website dan punya Instagram. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa berbagai pihak sudah mempergunakan itu. Mana yang paling efektif saya nggak tahu. Justru saatnya kalau Anda mau penelitian tentang hal ini, saatnya sekarang meneliti hal itu. Seberapa efektif sih platform-platform ini dipergunakan untuk merubah pengetahuan, merubah sikap, dan merubah keterampilan, dan kemudian merubah perilaku orang-orang yang mau belajar pertanian. Secara khusus atau yang lain-lain juga secara umum. Penyuluhan
dalam aspek-aspek lain. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan. Ada seorang penyuluh yang saya ingin perkenalkan. Namanya Efrina Budiastuti. Dia bekerja di Cikarawang, jadi dekat sekali dengan kampus kita. Dia punya blog, dia punya macam-macam. Ini adalah tulisan yang 100% saya ambil dari website dia. Saya ingin menunjukkan bahwa memang penyuluh bisa mempergunakan TIK untuk penyuluhan. Dan ini sudah dipraktekkannya. Ini saya ambil dari dia ini semua. Ini gambarnya. Ini foto dia. Jadi mana dengan mempergunakan ini HP dan face to face. Dia mengajari orang, mengajari petani untuk mempergunakan HP-nya mendapat informasi pertanian. Tapi dia juga bisa melakukan penyuluhan lewat radio. Di Ciawi ada radio pertanian yang sampai sekarang masih cukup populer. Jadi bisa lewat radio. Ini yang dilakukannya. Jadi ada yang langsung face to face dan membantu masyarakat, membantu petani untuk mempergunakan HP-nya untuk informasi pertanian, dan bisa juga lewat radio. Itu yang ditunjukkannya. Dan dia bilang begini. Ini pengalaman dia. Jadi dia tidak berteori dalam blognya itu. Dia berkata bahwa saya mempergunakan, ada pendekatan saya yang pendekatan perorangan. Dengan mendekatkan perorangan, saya mengajari, saya melatih, saya memberitahu petani untuk mempergunakan smartphone untuk mencari akses harga, akses saprodi, persyaratan pendaftaran tertentu, mengambil kredit bagaimana caranya, dan materi penyuluhan. Itu yang dilakukannya lewat pendekatan perorangan. Ada juga pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok, maka alat yang dia pakai adalah laptop, dia pakai juga LCD, dia pakai televisi, dia pakai PC, komputer. Untuk masyarakat luas, jadi massa, ini pendekatan perorangan, ini pendekatan kelompok, ini pendekatan massa. Dia memerlukan blog, ada blog dia, lihat saja nanti kalau Anda pengen, namanya Ervina, dia punya blog, dia punya mengisi siaran pedesaan, dan dia punya media sosial, dia punya Twitter. Itu bagaimana dia memanfaatkan media sosial TIK itu untuk perorangan, untuk kelompok, maupun untuk masyarakat luas. Apa dampaknya kata dia? Ini dia sendiri yang bercerita. Kata dia, TIK itu memudahkan petani untuk menyerap materi. Mengapa? Karena tentu saja TIK merangsang lebih banyak indera. Misalnya kalau kita hanya radio, maka itu hanya satu indera, pendengaran. Tapi kalau misalnya dia pakai berbagai, misalnya katakanlah video, maka di situ sudah ada gambar dan di situ ada suara. Jadi karena lebih banyak menggunakan indera, kata dia, maka lebih mudah mengingat. Jadi ini soal selective retention. Apa yang diingat? Mengingatnya itu lebih banyak kalau dia menyuluh dengan mempergunakan TIK dibanding kalau cuma bicara. Kata dia, dampak yang berikutnya dari penggunaan TIK itu, petani lebih berani memperkenalkan diri dan memperkenalkan kegiatan pertaniannya.
petani lebih apa namanya itu lebih mau show up, menunjukkan dirinya. Kata dia juga, petani lebih tertarik mencoba. Walaupun nggak ada penyuluh, petani itu mau mencoba karena petani itu bisa melihat step by step apa yang harus dilakukan untuk melakukan TIK itu, untuk melakukan teknologi itu. Ada petunjuknya yang jelas di TIK yang ada di tangannya. Misalnya kalau itu ada di YouTube, dia bisa ikuti. Oh, setelah ini, setelah ini, dia bisa lihat itu. Dan tentu saja dengan TIK, petani itu mempunyai jaringan yang lebih luas. Karena dia bisa berhubungan dengan petani lain di tempat lain. Itu pengalaman dari seorang penyuluh di Cikarawang, nggak jauh-jauh. Saya ingin komentar Anda.